Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil presentasi kita yang berjudul analisis bea cukai terhadap fungsi manajemen. Nah, mungkin sebelum itu izinkan kami untuk berkenalan terlebih dahulu. Nah, dari saya Andika Dana Saputra dengan NIM Agir 1137. Saya Ramadina Nugroho dengan NIM akhir 1053. Dan saya Nadia Fairusa Sabila dengan NIM akhir 1135. Oke, langsung aja ke materi pertama, yaitu menjelaskan nilai dan etika dalam manajemen publik. Ini adalah menjadi nilai dasar atau di mana ASN menjadikan fondasi agar melahirkan ASN yang berintegritas sesuai dengan apa yang diharapkan, apa yang sesuai dengan pemerintahnya, dan sekiranya berperilaku adil, jujur, ataupun berintegritas yang disampaikan awal tadi. Nah, untuk pengertiannya sendiri, dari awal integritas merupakan keselarasan antara pikiran, ucapan maupun tindakan, di mana seorang ASN ketika dia berbicara harus sesuai apa yang disampaikan dari awal itu tadi. Nah, untuk yang kedua adalah akuntabilitas. Akuntabilitas sendiri ini adalah bentuk pertanggungjawaban seseorang atau pemerintah ketika dia didapat amanah atau kepercayaan kemudian dipertanggungjawabkan, seperti itu. Untuk yang ketiga adalah transparansi, di mana keterbukaan informasi untuk masyarakat dari pemerintah. Hal ini biasanya sering terjadi acuan atau tidak kesesuaian antara informasi yang disebarkan dengan dari pihak lapangannya sendiri, seperti itu. Terus yang keempat adalah keadilan, di mana upaya pemerintah untuk memperlakukan masyarakat secara setara, tidak ada yang sekiranya ada yang lebih diprioritasin ataupun ada yang dikecualikan. Nah, pemerintah ini harus sekiranya menyesuaikanlah dengan kebutuhan masyarakat, tidak ada yang dipentingkan di salah satu pihak. Untuk yang terakhir yaitu profesionalisme. Nah, sebagai ASN seperti biasanya itu harus menghasilkan kinerja yang sesuai dengan SOP atau standar yang disesuaikan oleh pemerintah. Jadi seperti itu. Kalaupun ada ASN yang tidak profesional, maka itu sangat tidak profesional dari kinerjanya ataupun dari pihak instansinya tersebut. Nah, untuk materi kedua mungkin akan disampaikan oleh teman saya. Baik, sebelumnya kami di sini memilih instansi yang bernama Bea Cukai. Bea Cukai sendiri itu adalah instansi pemerintah yang dinaungi oleh Kementerian Keuangan dengan nama resmi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau DJBC. Nah, Bea Cukai sendiri itu berfungsi atau mungkin fungsi utamanya yaitu untuk mengatur dan juga mengawasi lalu lintas barang yang keluar masuk di Indonesia sendiri. Nah, tentunya Bea Cukai sendiri juga bertugas untuk memungut bea masuk dan juga pajak ekspor impor sesuai dengan peraturan yang sudah diatur, peraturan perundang-undangan yang sudah diatur. Nah, Bea Cukai juga memiliki beberapa fungsi penting, yaitu seperti fasilitator perdagangan, habis itu juga untuk pelindung masyarakat dan juga untuk pengumpul penerimaan negara. Nah, terdapat berbagai jenis pelayanan yang ada di Bea Cukai sendiri, salah satunya yaitu pelayanan ekspor impor. Dari penjelasan tersebut tentunya kami dapat menganalisis lebih lanjut lagi bagaimana Bea Cukai dan pelayanan ekspor impor itu dalam fungsi manajemen publik, di mana fungsi manajemen publik sudah kita pelajari dari Ibu Selvi sendiri, ada planning, organizing, actuating, controlling, dan juga coordinating. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu tentang fungsi manajemen publik tersebut dengan instansi Bea Cukai yang sudah kami tentukan. Jadi untuk planning sendiri yaitu adalah perencanaannya, di mana DJBC atau Bea Cukai ini akan melakukan rencana strategis secara 5 tahunan. Namanya yaitu rencana strategis 5 tahunan yang dapat mendukung program pemerintah seperti contohnya Indonesia Maju 2045 dan juga ekosistem logistik nasional atau NLA. Yang fokus utamanya tentu untuk mempercepat laju arus barang yang masuk terhadap ekspor impor di wilayah Indonesia. Dan juga ada digitalisasi layanan ekspor impor seperti perencanaan operasional pelayanan. Selanjutnya yang kedua itu ada organizing atau pengorganisasian. Nah, organizing atau pengorganisasian dalam Bea Cukai ini sendiri yaitu seperti pengintegrasian struktur organisasi,
di mana di tingkat pusat itu terdapat Direktorat Kepabeanan Internasional dan juga antar lembaga yang mengatur kebijakan ekspor impor dalam arus keluar masuknya barang-barang ekspor impor yang ada di wilayah Indonesia. Setelah itu juga ada di lapangannya itu ada pelayanan yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Umum atau KPU dan kantor wilayah atau Kanwil, serta yang terakhir itu ada kantor bea cukai daerah. Lalu untuk yang ketiga itu ada actuating atau pelaksanaannya dan implementasi di lapangannya sendiri. Bea cukai ini juga melakukan layanan digital terpadu yang sekarang bisa dikenal dengan nama sistem CEISA Export Import, di mana CEISA itu merupakan Customs Excise Information System and Automation, di mana sistem digital ini itu dapat mencakup beberapa pendaftaran dokumen seperti pemberitahuan impor barang dan juga pemberitahuan ekspor barang secara daring tentunya. Nah, yang keempat itu ada controlling atau pengawasan, di mana bea cukai sendiri ini melakukan pengawasan baik internal maupun eksternal. Dalam internal sendiri terdapat inspektorat internal yang akan melakukan audit terhadap pegawai-pegawai ataupun petinggi-tinggi yang ada di bea cukai itu sendiri. Nah, untuk evaluasi dalam kinerja di dalam bea cukai sendiri ada juga namanya LAKIP atau Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, di mana ini merupakan berupa kayak survei penggunaan jasa dan masyarakat atau publik itu dapat melakukan feedback bagaimana kinerja dari bea cukai itu sendiri, dan ini akan dilaporkan langsung terhadap pemerintah pusat. Setelah itu, bagi evaluasi yang mungkin ada pelanggaran, bea cukai juga melakukan implementasi berupa tindakan yang tegas dan juga etis terhadap pelanggaran-pelanggaran yang sudah diatur dalam peraturan yang ada dalam evaluasi tersebut, di mana ini akan ditindak tegas dan juga akan dilakukan pemeriksaan secara disiplin untuk menjaga akuntabilitas dari publik itu sendiri. Yang terakhir ada coordinating atau pengkoordinasian, di mana bea cukai ini akan mengkoordinasikan dengan instansi-instansi lain seperti contohnya seperti Pelindo, Badan Karantina, Kementerian Perdagangan, dan Otoritas Bandara untuk mempercepat pemeriksaan ulang dari barang-barang ekspor impor yang nanti akan dikirim maupun diterima dalam dan juga luar negeri. Dan yang terakhir itu ada pembentukan National Logistic Ecosystem atau NLA sebagai platform koordinasi dari bea cukai dengan lintas lembaga yang lain untuk mempercepat proses ekspor dan impor. Selanjutnya dapat dijelaskan materi oleh teman saya. Nah, selanjutnya saya akan menerangkan tentang keterkaitan antara manajemen publik dan kasus korupsi di bea cukai. Nah, jadi kasus korupsi di bea cukai yang melibatkan mantan ketua bea cukai yang bernama Andi Pramono ini memperlihatkan bagaimana kegagalan penerapan manajemen publik berdampak besar terhadap kualitas pelayanan publik, dikarenakan kurangnya integritas, akuntabilitas, dan transparansi terhadap pelayanan ekspor impor. Nah, yang pertama, integritas sangat penting karena pejabat publik tidak menyalahgunakan jabatannya untuk keuntungan pribadi. Selanjutnya, akuntabilitas yang lemah juga dikarenakan tidak adanya pengawasan dan pertanggungjawaban yang efektif sehingga korupsi dapat terdeteksi secara cepat. Selanjutnya, yaitu transparansi yang rendah juga membuat proses pelayanan publik ini tidak terbuka dan sulit diawasi. Akibat dari kegagalan manajemen publik ini, kualitas pelayanan menurun signifikan, biaya layanan menjadi bertambah, lalu proses ekspor impor tidak efisien, dan masyarakat serta pelaku bisnis juga hilang kepercayaan terhadap instansi terkait, yaitu bea cukai. Oke, sekarang yang terakhir yaitu sikap profesional dan etis berorientasi pada masyarakat. Kita perlu garis bawahi dulu, masalah ini kan dari Andi Pramono, yaitu mantan kepala kantor bea cukai di Makassar kan. Secara garis besar dia itu bertugas sebagai ekspor impor lah pengawasannya. Nah, sewaktu ada ekspor dan impor, dia itu ibarat kata ada calo. Jadi dia meraup keuntungan secara pribadi dari kegiatan ekspor impor itu. Nah, jadi dari sikap profesionalismenya dia itu, Andi Pramono ini Andi Pramono ini tidak profesional karena merekomendasikan kayak orang itu yang tidak berkompeten.
Ibarat saya menyuruh seseorang untuk mengerjakan suatu pekerjaan, tapi orang itu tidak paham pekerjaan itu apa. Nah, disitulah Andi Pramono kayak memiliki usulan rekomendasi kepada orang yang tidak berkompeten. Istilahnya dari orang ini nanti ada lucut-lucutan masalah yang lain. Itu yang pertama. Terus yang kedua, dia menyalahgunakan sebagai mantan kepala direktur ya, istilah kata di bea cukai itu kayak mencari keuntungan untuk dirinya sendiri. Jadi ibarat kan di calonnya itu tertera 28 miliar. Nah, 28 miliar itu untuk keuntungan pribadi dan mungkin 10%-nya itu dikasihkan kepada orang-orang yang mau bekerja sama dengan dia. Jelas ini melanggar prinsip profesionalisme dari tugas resmi tidak dijalankan untuk kepentingan publik, tetapi untuk kepentingan pribadi. Kemudian yang kedua adalah dari segi etika, di mana dalam administrasi publik mencakup perilaku yang jujur, adil, dan bertanggung jawab sesuai dengan peraturan serta semangat pelayanan publik. Nah, namun kita dalam kasus bea cukai ini, aktivitas broker atau ekspor impor yang dilakukannya melibatkan pelanggaran aturan kepebedaan atau dia memperoleh keuntungan yang cukup besar dari misuse jabatan sekitar 28 miliar yang saya jelaskan di awal tadi. Nah, ini menunjukkan bahwa normal etis seperti kejujuran, keadilan, integritas telah dilanggar oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Nah, alih-alih menjadi pelayan masyarakat, malah pejabat tersebut demi menguntungkan dirinya secara pribadi. Untuk yang ketiga adalah berorientasi kepada masyarakat, di mana salah satu nilai dasar manajemen adalah bahwa pelayanan dan kebijakan harus mengutamakan pelayanan masyarakat luas, bukan kelompok pribadi ataupun secara kepentingan pribadi. Nah, proses ekspor impor yang dipercepat atau dikorupsi, intermediasi ilegal dapat menimbulkan kerugian negara secara besar. Hal ini menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap instansi tersebut atau dalam kutip bea cukai itu. Maka fungsi yang seharusnya menjamin kemudahan atau keadilan, transparansi bagi masyarakat menjadi tersubordinasi oleh kepentingan pribadi. Nah, yang keempat adalah nilai yang tercoreng. Sama yang seperti dijelaskan tadi, ada integritas, konsistensi antara tugas resmi dengan tindakan moral yang benar di sini benar-benar dilanggar. Dia menjanjikan bahwasannya ekspor impor ini sesuai dengan SOP dari negara Indonesia sendiri. Namun di seluk-beluk itu dia memiliki niat jahat di balik udang itu. Dia meraih keuntungan pribadi secara 28 miliar itu. Nah, kemudian yang kedua adalah akuntabilitas. Pejabat publik dapat dan harus mempertanggungjawabkan bertindak, tetapi kerusaknya awalnya sudah terjadi. Nah, dia tidak ingin bertanggung jawab atas masalah ini. Dia hanya memikirkan dirinya sendiri. Nah, untuk yang ketiga yaitu transparansi, akses terbuka. Jadi terhadap kegiatan ekspor impor itu masyarakat Indonesia harus tahu kegiatan ini ekspor impornya apa dan mungkin presentasi keuntungannya atau biaya anggarannya itu berapa, itu harus tahu supaya pejabat publik ini tidak semena-mena sama yang kejadian ini untuk kepentingan pribadi. Nah, yang terakhir adalah keadilan, memastikan perlakuan yang sama bagi semua pihak, namun adanya jalur khusus untuk membayar menunjukkan ketidakadilan. Nah, mungkin Andi Pramono ini memiliki pengacara ataupun dari instansi-instansi yang lebih besar. Setidaknya hukum itu tidak menjangkau dia. Maka dari itu dia sangat percaya diri dengan meraup keuntungan 28 miliar yang disampaikan saya tadi untuk membayar orang-orang yang mau bekerja sama dengan dia. Nah, pelajaran yang dapat kita ambil adalah dari kasus bea cukai ini, pentingnya penguatan mekanisme pengawasan internal dan eksternal agar pejabat publik tidak menyalahgunakan wewenangnya. Terus yang kedua, pentingnya budaya kerja yang menekankan nilai dan etika, bukan hanya prosedur formal atau berdasarkan tertulis. Yang ketiga adalah bahwa manajemen publik bukan hanya soal efisiensi dan efektivitas teknis, tetapi juga soal moral, tanggung jawab, dan terhadap publik. Nah, maka dari itu ketika ada pejabat yang banyak ngomong atau 1000 kata janji, kita lihat dulu apakah perkataan dan tindakannya sesuai. Seperti itu. Untuk yang terakhir adalah bahwa ketika pejabat publik gagal menunjukkan sikap profesional, etis, dan berorientasi pada masyarakat, maka dampaknya bukan hanya kerugian materi bagi negara, tapi rusaknya kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Maka dari itu, ketika ada suatu instansi yang kemudian dari bawahannya atau dari ASN-nya bertindak tidak sesuai dengan arahan, maka itu sama aja mencoreng nama besar dari instansi tersebut. Nah, mungkin sekian dari presentasi yang kami sampaikan. Harapan kami semoga yang melihat video ini paham dengan apa yang kita sampaikan secara garis besar. Mohon maaf bila ada salah kata, mohon maaf jika hasil video yang kami hasilkan tidak semaksimal mungkin, tapi kita sudah berusaha dan menjelaskan materi secara garis besar. Terima kasih terhadap Bu Selvi telah memberikan arahan dan bimbingannya dan menjelaskan tugas ini secara detail dan kita mudah memahaminya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.